NATO mulai meningkatkan kesiapan setelah muncul laporan bahwa Iran mempertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Ancaman ini membuat sejumlah negara memperketat pengamanan, termasuk Bulgaria yang menjadi lokasi pangkalan udara Besmer untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat. Pejabat NATO memastikan aliansi siap merespon ancaman terhadap negara-negara anggotanya. NATO juga menyebut sistem pertahanannya telah mencegat 4 rudal balistik Iran yang mengarah ke Turki sepanjang tahun ini. Menurut NATO, kejadian tersebut menunjukkan kemampuan pertahanan dan pencegahan aliansi tetap berjalan efektif menghadapi ancaman dari luar. Laporan Financial Times soal rencana tersebut membuat sejumlah negara Eropa memperketat pengamanan, terutama di kawasan Eropa Tenggara yang memiliki instalasi militer untuk mendukung operasi Washington. Bulgaria menjadi salah satu negara yang meningkatkan pengamanan. Parlemennya pada Juli menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer sebagai lokasi pengisian bahan bakar pesawat militer Amerika Serikat. Kesepakatan itu juga memungkinkan sekitar 250 personel militer Amerika Serikat berada di pangkalan tersebut hingga Oktober. Menteri Dalam Negeri Bulgaria, Ivan Demersdiv, mengatakan pemerintah telah mengambil berbagai langkah melalui koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, pengamanan disiapkan untuk menghadapi tingkat ancaman yang lebih tinggi dari situasi saat ini. Pemerintah Bulgaria juga terus memantau perkembangan dan menyiapkan langkah pencegahan yang lebih luas secara intensif. Iran menolak ancaman isolasi ekonomi yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Teheran dan negara-negara yang memberikan dukungan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut ancaman tersebut sebagai bagian dari kebijakan Washington yang selama ini dinilai gagal.
Menurut Arachi, mempertahankan pendekatan tersebut justru berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi Amerika Serikat. Dirinya juga menilai ancaman ekonomi Trump tidak akan membuat Iran menyerah. Melalui unggahan di media sosial X, Kamis 20 Agustus 2026. Arachi menuding Trump menggunakan ancaman terhadap Iran untuk mengalihkan perhatian publik Amerika Serikat dari persoalan ekonomi dalam negeri. Dirinya menyinggung persoalan utang Amerika yang terus membengkak serta kenaikan suku bunga sebagai masalah yang sedang dihadapi Washington. Arachi menyebut istilah "economy the day" yang digunakan Trump sebagai upaya mengalihkan perhatian dari persoalan tersebut. Menurutnya, kebijakan Amerika Serikat yang terus menekan Iran hanya akan menghasilkan kegagalan dan meningkatkan sentimen negatif masyarakat Iran terhadap Washington. Menteri Luar Negeri Iran itu juga mengecam kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang disebutnya sebagai bentuk terorisme ekonomi. Dirinya menilai langkah tersebut berpotensi mengancam stabilitas perekonomian global sekaligus kedaulatan negara-negara lain. Sebelumnya, Trump mengumumkan ancaman sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Iran melalui platform Truth Social. Presiden Amerika Serikat itu menyatakan Washington akan menjalankan operasi ekonomi dengan skala yang disebutnya belum pernah diterapkan terhadap negara lain. Trump juga memperingatkan negara-negara yang membantu Iran. Menurutnya, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan maupun pengelola bandara yang memberikan bantuan kepada Teheran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat berat. Diketahui ketegangan Washington dan Teheran sendiri masih berlangsung di tengah konflik militer yang pecah sejak akhir Februari 2026. Pertempuran kembali terjadi dan dampaknya meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah. Perselisihan kedua negara juga semakin rumit akibat sengketa mengenai Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dan gas dunia. Dalam konflik tersebut, Iran dilaporkan melakukan pemblokiran terhadap jalur perairan tersebut. Mayor Jenderal Uzi Dayan, seorang perwira cadangan senior militer Israel yang dikenal memiliki kedekatan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengungkapkan bahwa negaranya saat ini tengah mempersiapkan kemungkinan untuk kembali melancarkan serangan militer terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara televisi yang kemudian menjadi sorotan publik internasional seiring dengan makin meningkatnya eskalasi politik dan militer di kawasan Timur Tengah. Dalam pandangannya, Dayan menekankan bahwa Israel tidak dapat bergantung sepenuhnya pada sekutu utamanya Amerika Serikat untuk menangani ancaman keamanan yang bersumber dari Teheran. Ia menilai bahwa kondisi saat ini memaksa Israel berjuang secara mandiri dan mempertahankan eksistensi negaranya. Oleh karena itu,
Tel Aviv dinilai perlu menjaga kebebasan bertindak secara penuh guna merespon setiap ancaman yang berpotensi membahayakan stabilitas nasional mereka. Pernyataan dari purnawirawan berpangkat tinggi tersebut memiliki bobot politik dan militer yang signifikan, mengingat rekam jejak panjang serta posisinya yang strategis di jajaran pimpinan keamanan Israel sebelumnya. Komentar ini juga mengemuka di tengah maraknya perdebatan internal di tingkat pemerintahan Tel Aviv mengenai seberapa jauh Israel dapat mengambil opsi tindakan militer secara unilateral tanpa harus menunggu persetujuan atau langkah nyata dari Washington. Ketegangan geopolitik ini kian memuncak setelah tenggat waktu proses negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran berakhir pada 17 Agustus. Kegagalan mencapai kesepakatan tersebut memicu saling lempar ancaman antar negara yang terlibat, di mana wilayah konflik dikhawatirkan akan makin meluas. Pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerukan pembunuhan terarah di jalur Gaza menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Ben-Gvir bahkan mengusulkan agar puluhan warga Palestina dibunuh setiap malam. Dalam pernyataannya pada Senin 17 Agustus 2026, Ben-Gvir menyebut pembunuhan terarah di Gaza perlu dilakukan. Dirinya mengklaim langkah tersebut tidak hanya ditujukan kepada warga Palestina yang dianggap sebagai pejuang atau ancaman langsung bagi Israel. Ben-Gvir juga melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut sebagian warga Palestina di Gaza sebagai orang-orang yang tidak layak hidup. Pernyataan tersebut memicu kecaman karena dinilai merendahkan martabat manusia dan berpotensi mendorong kekerasan terhadap warga sipil. Kecaman datang dari Kanselir Jerman, Friedrich Merz pada Rabu 19 Agustus 2026. Melalui juru bicara pemerintah di Berlin, Merz mengecam keras pernyataan Ben-Gvir yang dinilai tidak manusiawi serta bertentangan dengan hukum internasional. Pemerintah Jerman menegaskan seruan semacam itu tidak dapat diterima. Merz juga menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan Israel yang berencana mempercepat pembangunan permukiman di wilayah tepi barat. Menurut juru bicara pemerintah Jerman, Israel tidak seharusnya mengambil langkah yang mengarah pada aneksasi lebih lanjut di wilayah tersebut. Berlin juga mengingatkan Israel mengenai kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan. Israel diminta memperlakukan warga Palestina secara manusiawi, melindungi properti mereka, serta memastikan layanan publik dan bantuan kemanusiaan tetap dapat diberikan. Kecaman tersebut menambah tekanan internasional terhadap pemerintah Israel di tengah meningkatnya kontroversi mengenai kebijakan dan operasi militernya di wilayah Palestina. Kapal induk tenaga nuklir Amerika Serikat USS Abraham Lincoln resmi ditarik mundur dari kawasan Timur Tengah setelah mengalami penugasan maraton selama lebih dari 240 hari.
Keputusan penarikan kapal perang tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM seiring kedatangan kapal induk pengganti USS George Washington yang dikerahkan untuk menjaga kontinuitas operasi militer Washington di wilayah perairan strategis tersebut. Penarikan kapal induk ini terjadi di tengah gelombang kritik tajam dari publik serta politisi di Washington DC. Berbagai laporan media khusus militer menguraikan memburuknya kondisi kehidupan di atas kapal, termasuk krisis sanitasi akibat kerusakan sistem saluran air, kelangkaan bahan makanan segar, hingga ketiadaan waktu istirahat di darat selama lebih dari 200 hari berturut-turut. Tekanan fisik dan isolasi yang intensif tersebut memicu krisis kesehatan mental yang serius di kalangan awak. Bahkan disertai laporan mengenai insiden pencobaan mengakhiri hidup di atas kapal. Pengerahan USS George Washington ke Timur Tengah yang sebelumnya berbasis di Jepang dan beroperasi di kawasan Pasifik diperintahkan langsung oleh Presiden Donald Trump guna meredam dampak politik serta menjaga kesiapsiagaan armada. Kendati demikian, pemindahan armada ini berimplikasi pada terciptanya kekosongan keberadaan kapal induk Amerika Serikat di kawasan Pasifik untuk sementara waktu, yang dinilai sejumlah pengamat geopolitik dapat memberi ruang bagi peningkatan pengaruh militer Tiongkok di wilayah tersebut. Selain bertugas di perairan Timur Tengah sejak awal tahun, USS Abraham Lincoln memegang peranan kunci dalam mendukung kebijakan luar negeri dan operasi militer Amerika Serikat, termasuk melancarkan tindakan pemblokiran jalur laut terhadap armada serta pelabuhan Iran. Kepulangan seluruh personil kapal induk tersebut kini menjadi fokus perhatian guna memastikan penanganan medis dan pemulihan kondisi psikologis para prajurit pasca penugasan yang terlampau berat. Perang Rusia-Ukraina masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Kremlin bahkan melihat peluang menuju kesepakatan damai masih kecil selama Ukraina mempertahankan posisinya saat ini. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan pertempuran di garis depan masih berlangsung sehingga belum ada alasan bagi Rusia untuk melihat perkembangan positif dalam proses perdamaian. Meski begitu, Moskow mengaku tetap menghargai upaya negara-negara yang berusaha mendorong penyelesaian konflik.
Peskov mengatakan hanya sedikit negara yang benar-benar ingin membantu proses tersebut, sehingga setiap upaya yang mereka lakukan dinilai penting. Untuk perundingan Rusia-Ukraina belum ada jadwal baru yang diumumkan. Begitu juga dengan rencana kunjungan utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Rusia. Peskov menyebut keduanya selalu diterima di Moskow, tetapi belum ada kepastian kapan mereka akan datang. Situasi politik Ukraina juga ikut disorot Kremlin. Peskov menanggapi video mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov yang menyoroti krisis tata kelola dan menyerukan pemilu. Menurut Peskov, kondisi yang kacau di Ukraina kini dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan. Di sisi lain, Peskov melihat mulai muncul kejenuhan di Eropa terhadap dukungan untuk Ukraina. Namun, ia menilai kondisi itu belum berarti dukungan Eropa melemah secara keseluruhan. Sejumlah negara justru masih meningkatkan keterlibatan mereka dalam konflik, terutama Inggris melalui dukungan teknologi dan teknis. Sementara itu, Putin tetap dijadwalkan menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Bishkek, Kirgistan pada 31 Agustus hingga 1 September. Kremlin belum memberikan rincian soal kemungkinan pertemuan bilateral Putin selama KTT tersebut. Ketika ditanya apakah Putin akan bertemu rapper Amerika Serikat Kanye West yang dijadwalkan tampil di Rusia, Peskov hanya menjawab bahwa urusan tersebut bukan bidang Kremlin.